adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9. Ya, terlalu banyak ya. Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9, yaitu adik-adik tentang Nabi Nuh. Adik-adik, setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, maka kita tahu bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Itu ya, cerita kakak minggu yang lalu. Nah, begitu juga dengan orang-orang setelah Adam dan Hawa. Ya, orang-orang itu mereka hidup dalam perbuatan yang tidak baik, yaitu dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga adik-adik, Tuhan sangat sedih sekali melihat manusia-manusia pada saat itu. Sehingga hanya ada satu yang taat kepadanya. Siapa ya? Ya namanya ya. Namanya adalah Nabi Nuh. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Ya, membuat sebuah kapal yang disebut juga dengan bahtera. Dan kapal itu atau bahtera itu adik-adik sangat besar sekali. Ya, perahu itu sangat besar. Ya, itu juga ukurannya itu panjangnya adik-adik yaitu 300 hasta. Ya, kemudian dia memiliki lebar 50 hasta dan juga tinggi 30 hasta. Nah adik-adik, setelah bahtera itu, setelah perahu atau kapal itu selesai, maka Tuhan menyuruhmu untuk mengumpulkan segala jenis binatang. Ya, mulai dari yang kecil, ya, sampai dengan hewan atau binatang yang besar. Dikumpulkan sepasang-sepasang, kemudian disuruh masuk ke dalam bahtera. Sehingga adik-adik setelah selesai semuanya, maka turunlah hujan lebat adik-adik. Hujan lebat. Hujan lebat itu lama sekali baru berhenti. Adik-adik tahu berapa lama? Yaitu 40 hari 40 malam lamanya adik-adik. Hujan itu turun tidak pernah berhenti. Nah adik-adik tahu kan?
kadang-kadang kita juga mengalami kebanjiran. Itu pun hujannya hanya sebentar, hanya 2-3 jam ataupun 6 jam paling lama. Ya adik-adik ya, kita sudah merasakan di beberapa daerah banjir. Nah, kita bisa bayangkan bahwa banjir pada saat Nuh itu 40 hari, 40 malam adik-adik, tidak berhenti. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik, berhentilah ya. Berhentilah hujan yang besar itu, yang lebat itu. Sesuai dengan seizinnya Tuhan ya. Berhentilah hujan yang lebat itu adik-adik, dan Nuh menunggu sampai surut adik-adik. Setelah itu, kamu tahu, kakak hampir lupa nih ceritanya. Ternyata adik-adik setelah banjir yang besar itu, maka orang-orang yang ada di luar bahtera, orang-orang yang ada di luar kapal itu, semuanya hanyut adik-adik, tenggelam. Tidak dapat lagi diselamatkan. Ya, nah adik-adik, setelah airnya surut adik-adik, maka Tuhan menyuruh Nuh untuk bisa membuka pintu dari bahtera itu, sehingga binatang semuanya kembali lagi ke alam. Dan kemudian yang selamat pada saat itu adalah Nuh, juga istrinya dan 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga menantunya Nuh. Itulah yang selamat dari banjir yang besar itu akibat hujan deras selama 40 hari 40 malam. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka hal apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kita belajar dari Nuh, yaitu tetap setia dan taat kepada Tuhan, meskipun ada banyak orang di sekitar kita yang tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak taat, ya. Kita jangan terpengaruh sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan sikap-sikap buruk yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau saat persekutuan atau pada saat kita berdoa, udah saatnya nih, atau saatnya untuk beribadah hari Minggu, maka anak-anak tidak boleh terpengaruh untuk main dulu, ya. Utamakan dulu untuk ibadah kepada Tuhan, ya. Kemudian bangun pagi berdoa, kemudian jangan lupa untuk memberi waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan kamu tahu akibat dari ketaatan Nuh, maka seisi rumahnya juga diselamatkan oleh Tuhan dari banjir yang sangat besar itu. Nah, tentunya kita juga mau seperti Nuh adik-adik ya. Kita mau selamat dari malapetaka ya. Kalau mau selamat dari malapetaka atau bahaya apapun, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, sehingga ketika kita mengalami kesusahan, maka kita tidak takut lagi karena hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu saja untuk cerita kakak hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan adik-adik untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua saya ajak untuk melipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati firman ini sehingga dapat bertumbuh di tanah yang subur, sehingga adik-adik juga tetap mengingatnya atas pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbuah, berakar, dan bertumbuh hanya di dalam Kristus Yesus. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan juga yang menjagai mereka, Tuhan yang menjaga keluar masuk mereka, bahkan Tuhan yang memberkati mereka dalam bersekolah, bahkan Tuhan juga yang menyediakan masa depan yang terbaik.
Kami berdoa untuk setiap orang tua yang selalu mendampingi anak-anak, kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan yang memampukan setiap orang tua untuk membimbing bahkan mendampingi adik-adik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami ke depan kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya undang semua adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, yaitu Nabi Nuh dan istrinya. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.